Technical View Pound Sterling 31 Agustus 2020 per jam 10 lewat 54 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3366 dan low 1.3330. Running price 1.3349. Dan lagi-lagi selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan peluang dari Elliott Wave, dan kita sedang menapaki atau lebih tepatnya melihat progres dari wave kelima selanjutnya, karena areal yang kita nanti sebagai bullish flag ataupun bullish rectangle di wave keempat ataupun wave ketiga sudah ditembus area resistennya, bahkan dengan sangat meyakinkan. Resisten yang cukup kuat di 1.3260 ataupun 1.3270 itu berhasil ditembus. Nah, untuk kali ini karena dia sudah melenggang lebih jauh, maka sebelum itu akan ada baiknya kalau dia memiliki tail ataupun pullback terlebih dahulu sampai setidaknya 1.3280. Ini yang paling ideal. Jadi setelah dia bertembusan atau breakout, maka ada baiknya Anda tidak follow langsung, tapi lebih kepada mencari areal koreksi terlebih dahulu. Dan itu yang paling maksimal di areal 1.3256 ataupun 1.3275. Nah, kami ulangi tentang kepemilikan potensi Elliott Wave yang sedang menguasai potensi dari pound sterling. Wave 1, 2, 3, dan ini adalah keempat, dan akhirnya wave kelima yang sedang muncul. Dan kemungkinan hati-hati dengan area resisten berikutnya 1.3480 ataupun 1.3515 sebagai teritori yang mungkin saja menjadi resisten psikologis. Dan saya rasa kalau kita bicara tentang kemungkinan potensinya, uptrend masih layak berlanjut, apalagi dengan pembicaraan Brexit nampaknya akan tetap stuck, dan kemungkinan potensinya Inggris sendiri sudah mengancam akan mengundurkan diri atau keluar dari negosiasi yang berbelit-belit, dan juga mereka tidak ingin didikte oleh Uni Eropa. So, kita akan lihat perkembangan di pekan ini. Di grafik keempatnya sendiri kurang lebih sama halnya dengan saya menggunakan areal trendline merah. Ya, di gold tadi saya menggunakan, nah kali ini juga sama. Arealnya Anda bisa lihat sini, cantik sekali. Lalu kemudian pullback, kemungkinan areal biru ini adalah zona yang paling aman dan nyaman, yaitu 1.3230 ataupun 1.3240. Tapi kalaupun misalkan Anda ingin mencegat di areal tengah, kurang lebih yang paling saya sarankan adalah 1.3280. Tapi kita lihat ya, untuk hari ini kalaupun dia terjadi pullback, saya rasa yang sangat normal dia akan terjadi pantulan kembali. Berikut juga dengan pertimbangan bahwa garis merah trendline tersebut berimpitan dengan historical price yang mengartikan bahwa dua titik atau lebih yang bersinggungan di satu area, maka area tersebut akan menjadi area yang cukup kuat. So, untuk pound sterling silakan lakukan buy on dip di kisaran 1.3278 ataupun 1.3288 dengan target pertama adalah 1.3338 dan target kedua adalah 1.3400. Stop loss kurang lebih di area 1.3200. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 31 Agustus 2020 per jam 10 lewat 57 menit waktu Indonesia bagian Barat. Area high 1.1927 dan low 1.1895. Running price kini bertahan di 1.1908. Demikian pula dengan apa yang terjadi dengan Euro USD, nyaris sempurna dengan wave kelima, tapi sayangnya untuk Euro USD sedikit tertinggal atau lag dari apa yang terjadi dengan pound sterling. Jika ini wave 1, 2, 3 dan ini sedang dalam fase wave keempat, maka kita masih tetap menantikan hal tersebut. Tapi yang harus diingat, yang harus diwaspadai adalah areal teritori kenaikan yang sedang terjadi harus berhasil menembus areal tertinggi dari wave ke B tersebut. Ini adalah 1.1877 dan puncaknya kurang lebih berada di kisaran 1.1913. So, hari ini, meskipun dengan areal tertinggi sudah tercapai 1.1927, tapi dia harus sustain di atas areal tersebut untuk mengikis kemungkinan potensial head and shoulder. Ya, betul sekali. Jika ternyata Elliott Wave untuk wave kelima tersebut tidak berhasil mencapai, let's say, seimbang dengan area 1.1934 ataupun 1.1960, ini adalah bagian head, maka kemungkinan potensinya yang mengancam adalah bagian left shoulder tersebut. Jadi ini akan berusaha untuk menahan laju kenaikan, lalu nantinya akan tergelincir sebagai potensial head and shoulder. Dan kalau itu terjadi,
maka pola support di bagian rectangle tersebut akan menjadi area neckline. Nah, tentunya hari ini akan menjadi pencetus ataupun penentu. Meskipun secara rilis data lagi-lagi relatif sepi dan sepertinya kita akan bergantung kepada faktor teknikal berikutnya dan juga tentunya outlook dari dolar sendiri. Nah, sementara dari potensi dari candlestick sendiri di pekan lalu atau di hari Jumat sangat meyakinkan dengan potensial bullish candle. Sehingga kemungkinan potensi inilah yang mengakibatkan hari ini seharusnya akan didominasi dengan kenaikan. Di grafik H4 sendiri kalau kita lihat outlooknya memang betul-betul lag yang sangat mengesankan karena kemungkinan potensi kenaikan ataupun penurunan masih cukup berimbang. Tapi kurang lebih kalau kita asumsikan dengan uptrend yang akan terjadi, maka kemungkinan Anda bisa tarik garis seperti ini dan abaikan dengan apa yang terjadi dengan cukup panjang ini adalah tail. Berarti kita coba untuk menarik dari titik ataupun area pembukaan di candlestick di tanggal 27 Agustus yang lalu dengan area terendah ataupun penutupan di 1.1820. So, Anda bisa memiliki area ini. Artinya kalau terjadi pullback sebetulnya yang paling normal adalah 1.1828 ataupun 1.1850. Tapi kalau itu terlampau jauh, coba lirik dengan area tengahnya kurang lebih seperti ini. Jadi sebetulnya Anda bisa menarik area manapun selama hal tersebut sesuai dengan apa yang diprinsipkan dalam technical analysis. Dan saya menarik ini sebagai area yang pernah terjadi kurang lebih di fase 13 Agustus yang lalu sebagai zona yang kemungkinan relatif aman. Jadi kalaupun kita mencoba untuk mencegat di tengah, kurang lebih area yang paling ideal adalah 1.1868 ataupun 1.1878 dengan target pertama adalah 1.1928 dan target kedua adalah 1.1988. Stop loss silakan gunakan di kisaran 1.1800. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.